Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun saudara-saudaraku berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, nikmat iman dan nikmat Islam sebagai pertahanan diri untuk selalu kita istiqomah di dalam menjalankan segenap perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pada siang hari ini, momen yang sangat tepat di tengah berbagai macam isu yang terjadi dalam kehidupan kita beragama, bahkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tidak sedikit persoalan-persoalan yang selalu kita tuai, yang selalu kita dengar, yang selalu kita lihat dalam tayangan media, televisi, bahkan informasi yang disajikan oleh media-media sosial yang terjadi dalam kehidupan kita secara khusus di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan informasi yang disajikan dunia terkait dengan peperangan yang sedang menguak, peperangan yang sedang gempar di Timur Tengah, peperangan antara kaum Yahudi dan orang-orang saudara-saudara kita yang ada di bumi Gaza, Palestina. Menyikapi persoalan ini terkait dengan problematika dua negara antara Israel dan Palestina, berbagai macam komentar yang disampaikan oleh masyarakat luas, baik dalam konteks kehidupan kita berbangsa bernegara, dalam konteks kehidupan kita selaku warga negara Indonesia, maupun dalam percaturan kehidupan politik secara global. Pernyataan-pernyataan manusia semakin tidak menentu, semakin tidak mengarah pada sudut pandang perdamaian antara dua negara ini. Kita berkomentar, ada yang menjatuhkan, ada yang menghukum, ada yang mencaci maki, bahkan ada yang mencoba untuk mencelah dari antara kedua negara yang sedang bertikai. Kita harus paham betul bahwa bangsa Yahudi ini, jangankan kepada manusia, jangankan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, jangankan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tak satu pun luput dari tangan berdarah kelompok Yahudi, orang-orang Israel. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang tidak pernah taat kepada perintah Allah, apalagi untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Taat mereka tidak, tetapi sebaliknya mereka lebih cenderung melakukan apa yang menjadi nafsu dan keinginan mereka. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan dalam Al-Quran yang pertama kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu bapak bisa lihat, jamaah bisa perhatikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 40 dan 41. Ayat 41 itu Allah katakan, kalianlah orang-orang Yahudi, kalianlah Bani Israel, orang yang pertama kafir di tengah dunia ini, di muka bumi ini adalah Yahudi. Karena mereka lebih dulu mengenal iman tauhid. Belum ada agama Kristen, belum ada agama Islam, atau belum ada agama-agama lain. Mereka sudah menyembah kepada Allah dengan dititiskan dari keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qul innani hadani Rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Qul aina solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itulah kemudian kita jadikan sebagai doa kita dalam Islam. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya agama Islam yang mengikuti teladan iman, konsekuensi daripada ketauhidan yang diajarkan Ibrahim kepada anak cucunya. Hanya agama Islam. Sekali lagi, hanya agama Islam. Jadi tidak ada agama yang dicintai, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah dunia ini kecuali agama Islam. Dan satu ayat itu saja kita sudah melihat bagaimana ketauhidan yang dibangun oleh Ibrahim, konstruksi keimanan tauhid yang dibangun oleh Ibrahim, dan sampai pada akhir zaman ini hanya kaum mukmin, hanya orang-orang beriman, orang Islam yang mengikutinya melalui ajaran Nabi tercinta
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu selalu kita ucapkan ketika kita takbir di hadapan Allah, sholat di hadapan Allah dengan membaca niat, maka kita melafalkan kalimat yang disampaikan, diabadikan Allah dalam Al-Quranul Karim. Qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi agama samawi itu hanya satu, agama Islam. Yang tersisa di dunia ini agama Islam, dinul haq, dinul Islam. Dengan diutusnya Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi komentar-komentar para ustadz yang ada di media sosial bahkan membuat orang-orang awam pun bertikai. Ada yang mengatakan Hamas begini, Hamas begitu. Ada yang mengatakan Fatah begini, Fatah begitu. Ada yang mengatakan Hizbullah begini, ada yang begitu. Masya Allah, kalau tidak tahu sejarah, kata Nabi, man somata naj, kata Nabi SAW, kalau tidak tahu masalah, lebih bagus diam. Daripada mencari panggung, akhirnya bukan panggung yang didapat, caci maki netizen, caci maki jamaah. Insya Allah, sedikit banyaknya tentang kehidupan kita, lihatlah di dalam kitab suci Al-Quran. Siapa manusia pertama yang diberi iman? Dari dasar perjalanan Hebreu, Ifrim atau Ibrani, ya dalam bahasa Inggrisnya Hebreu. Ketika Ibrahim menyeberang menuju ke Mesir, dan kemudian terjadilah peristiwa yang disebut dengan menyeberang sungai, atau orang dari seberang sungai menyeberang ke sebelah. Nah, itu yang disebut dengan Hebreu atau Ifrim atau Ibrani. Jadi kita kadang-kala, saya bukan tidak mau mengungkapkan, tapi sudah malas. Intinya kita ikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Bahkan ada nenek-nenek yang sudah tua, sudah mau mati, nak tahu dari mana asal-muasalnya itu, berkomentar di YouTube mengatakan bahwa tanah Palestina itu adalah tanah Israel. Dia mengaku dia orang Islam. Nah, inilah penjilat-penjilat akhir zaman, munafik-munafik akhir zaman. Ada juga yang berkomentar, dia bergelar ustadz, penceramah, sudah diakui banyak orang. Makanya dari dulu saya berdakwah, saya tidak pernah mencari pengikut dalam Islam ini. Kalau saya mau dari awal pertama kali saya masuk Islam, banyak yang menawarkan untuk membangun pesantren. Saya bilang saya masuk Islam bukan untuk mendirikan pesantren. Saya masuk Islam bukan untuk mencari pengikut. Tidak. Saya masuk Islam memiliki satu niat yang tulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keislaman kami bukan berdasarkan mazhab Islam. Orang kunut kami ikuti orang kunut, ulamanya kunut kami ikuti di belakang sebagai makmum membaca kunut, kami aminkan kunut itu. Orang tidak kunut, kami pun tidak kunut. Tidak ada masalah. Yang penting kami terselamatkan dengan 2 kalimat syahadat. Nah, oleh dan sebab itu berhati-hatilah. Saya sudah pernah berbicara dalam video saya 6 bulan yang lalu. Ikutilah teladan 3 ustadz ternama di Indonesia ini, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayah, dan Buya Yahya. Itu aja. Dan sekian banyak ustadz-ustadz yang menjadi teladan kita. Banyak juga di Pulau Jawa para ulama, para kiai yang punya pesantren. Tapi ustadz nasional yang mudah dan betul-betul bijak dalam menyampaikan dakwah, dan kemampuan intelektual mereka di atas rata-rata. 3 orang tadi itu, Ustadz Abdul Somad dari Riau, dari Medan, Ustadz Abdul Somad Batubara, kemudian Ustadz Hadi Hidayah, dan kemudian Ustadz Buya Yahya. Nah, mereka bertiga ini mudah-mudah, cara cerdas, ikutilah. Yang lain daripada itu penjilat, tukang cari muka, suka menjilat kepada penguasa, suka menjilat kepada rezim, mencari muka kepada penguasa. Jadi mereka pakai label sebagai ustadz itu bukan untuk menolong agama ini, tidak. Mereka hanya menolong diri mereka sendiri. Masya Allah, subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kejadian yang ada di Timur Tengah, berhentilah untuk berkomentar kalau wawasan kita sempit. Nanti ada ahli-ahli yang akan menyampaikan itu. Orang-orang yang memang khusus belajar tentang Timur Tengah, mereka lebih kuasai. Atau yang hidup langsung di Timur Tengah sana, mereka yang lebih menguasai. Ada dalam video saya tanggal 15 Oktober kemarin, saya katakan kuliah subuh di Masjid Al-Aqsa, saya katakan setiap kali ada konflik di Timur Tengah, pasti ada human interest, pasti ada kepentingan manusia. Jadi yang begini tak perlu diekspos dalam dakwah.
seolah memihak kepada satu muslim sebelah, muslim yang satu salah. Tidak. Semua muslim itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau Hamas, mau Hizbullah, yang biadab itu, yang kurang ajar itu, yang melakukan gerakan genosid itu untuk menghancurkan sebuah kaum itu adalah Yahudi laknatullah, bangsa Yahudi. Jadi ini jamaah, berhentilah berkomentar kalau tidak mempunyai keahlian, ya. Anda bersyukur Anda bisa tahu tentang ilmu Quran dan ilmu hadis, itu sajalah untuk memotivasi umat, ya. Saya juga begitu, hanya karena nikmat hidayah Allah berikan, saya tidak mau melampaui batas. Saya tahu, saya orang yang tahu malu, saya kurang dalam segala pengetahuan ilmu Islam, tapi saya hanya sebagai motivator. Dan semahal, sehebat, setinggi apapun harga mobile, handphone ibu bapak, tentu satu waktu akan kekurangan baterai, low bat, maka pasti akan membutuhkan charger. Ya, kami hanyalah charger, kami hanyalah cas, kami hanyalah motivator dalam Islam dan tidak mau melampaui batas. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.